saya Putri Winbelunggela dari kelas 3F dengan NIM 15142214 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baik, jadi dalam video kali ini saya akan membahas materi tentang bahan pembelajaran dengan mata kuliah pengembangan bahan pembelajaran. Yang pertama ada pengertian bahan pembelajaran di sekolah dasar. Bahan ajar adalah sebuah persoalan pokok yang tidak bisa dikeseimbangkan dalam satu kesatuan pembahasan yang utuh tentang cara pembuatan bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Menurut Andi Prastowo, bahan ajar atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Selanjutnya ada jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama ada handout. Handout adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian ada juga yang mengartikan handout sebagai bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Guru dapat membuat handout dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan kompetensi dasar yang dicapai oleh siswa. Saat ini, handout dapat diperoleh melalui download internet atau menyadur dari berbagai buku dan sumber lainnya. Yang kedua ada buku. Buku sebagai bahan ajar merupakan buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku akan sangat membantu guru dan siswa dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pembelajaran masing-masing. Secara umum, buku dibedakan menjadi 4 jenis. Buku sumber, yaitu buku yang dapat dijadikan rujukan, referensi, dan sumber untuk kajian ilmu tertentu. Biasanya berisi suatu kajian ilmu yang lengkap. Yang pertama ada buku bacaan, yaitu buku yang hanya berfungsi untuk bahan bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain sebagainya. Yang kedua ada buku pegangan, yaitu buku yang bisa dijadikan pegangan guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. Yang ketiga ada buku bahan ajar atau buku teks, yaitu buku yang disusun untuk proses pembelajaran dan berisi bahan-bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan. Selanjutnya yang kedua ada modul. Modul merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Oleh karena itu, modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pelajaran, informasi. Selanjutnya ada karakteristik bahan pembelajaran sekolah dasar. Bahan ajar memiliki 5 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik bahan ajar, yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Oleh karena itu, di dalam bahan ajar harus terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas dan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Yang kedua ada karakteristik bahan ajar, yaitu seluruh materi pembelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terhadap di dalam satu bahan ajar secara utuh. Yang ketiga ada karakteristik bahan berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Yang keempat ada karakteristik bahan adaptif,
yang yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Yang kelima ada karakteristik bahan USEL, yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil. Selanjutnya ada bentuk bahan pembelajaran di SD. Yang pertama ada bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak lebih banyak bisa ditampilkan dalam banyak bentuk, antara lain yang pertama ada handout, adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Handout biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan atau kompetensi dasar dan materi pokok yang harus dikuasai peserta didik. Yang kedua ada buku, adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. Buku yang baik adalah buku yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti, disajikan secara menarik, dilengkapi dengan gambar dan keterangan-keterangannya. Isi buku juga menggambarkan sesuatu yang sesuai dengan ide penulisnya. Yang ketiga ada modul. Modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi paling tidak tentang segala komponen dasar bahan ajar yang telah disebutkan sebelumnya. Yang keempat ada foto atau gambar, memiliki makna yang lebih baik dibandingkan dengan tulisan. Foto atau gambar sebagai bahan ajar tentu saja diperlukan satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat sebuah atau serangkaian foto atau gambar, siswa dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Yang kedua ada bahan ajar dengar atau radio. Yang pertama ada kaset atau piringan hitam. Kaset yang direncanakan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah program yang dapat dipergunakan sebagai bahan ajar. Media kaset dapat menyimpan suara yang mampu secara berulang-ulang diperdengarkan kepada peserta didik yang menggunakan sebagai bahan ajar. Yang kedua ada radio. Radio adalah media dengar yang dapat memanfaatkan sebagai bahan ajar. Dengan radio, peserta didik bisa belajar sesuatu. Radio juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Program radio dapat dirancang sebagai bahan ajar. Misalnya pada jam tertentu guru merencanakan sebuah program pembelajaran melalui radio. Misalnya mendengarkan berita siaran langsung, suatu kejadian atau fakta yang sedang berlangsung. Yang ketiga ada bahan ajar pandang dengar atau audio visual. Yang pertama ada video atau film. Umumnya program video telah dibuat dalam rancangan lengkap sehingga setiap akhir dari penayangan video siswa dapat menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Beberapa keuntungan yang didapat jika bahan ajar disajikan dalam bentuk video atau film antara lain. Yang pertama ada dengan video atau film seseorang dapat belajar sendiri. Yang kedua ada sebagai media pandang dengar video atau menyajikan situasi yang komunikatif dan dapat diulang-ulang. Yang ketiga ada dapat menampilkan sesuatu yang detail dari benda yang bergerak kompleks yang sulit dilihat dengan mata. Yang keempat ada video dapat dipercepat maupun diperlambat, dapat diulang pada bagian tertentu yang perlu lebih jelas dan bahkan dapat diperbesar. Yang kelima ada memungkinkan pula untuk membandingkan antara dua adegan berbeda liputan dalam waktu bersamaan. Yang keenam ada video juga dapat digunakan sebagai tampilan nyata dari suatu adegan, mengangkat suatu situasi diskusi, dokumentasi, interview, dan menampilkan satu percobaan yang berproses. Yang selanjutnya ada orang atau narasumber. Orang sebagai sumber belajar yang dapat dipandang dan didengar, karena dengan orang seseorang dapat dijadikan bahan belajar. Bahkan seseorang guru dapat disajikan sebagai bahan ajar. Baiklah, itulah materi tentang bahan pembelajaran yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.